Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat seberapa kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah menyertai kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan bukan secara kebetulan bahwa kita hadir pada malam hari ini memperingati hari ketuangan Roh Kudus, di mana mulainya gereja Tuhan di bumi ini di saat dimulaikan dengan penuangan Roh Kudus. Dan semoga kita mengalami hari-hari ini Roh Kudus makin dicurahkan buat kita, sehingga kita boleh mengalami seperti gereja mula-mula. Kita juga mengalami kuasa yang sama, kebahagiaan yang sama. Oh haleluya. Sehingga kita makin bergairah, makin bersungguh-sungguh, sebab kita menghadapi masa sukar, tetapi kita selalu ada kekuatan, ada janji kemenangan dari Tuhan ya. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam kitab kitab Wahyu pasal yang ketiga, sebagaimana kita sedang memeriksa, dan malam hari ini saya akan kaitkan dengan pencurahan Roh Kudus. Inilah kebutuhan kita. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya menunggu semua menemukan ayat ini, dan ikuti dalam Alkitab masing-masing, sebab ini akan berbicara dalam setiap kita ya. Firman Tuhan akan menyatakan kehendaknya buat kita sekalian. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dua ayat ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih ya. Pada bagian ayat yang kelima ini, bagian yang kelima dari firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Sardis, berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan, janji yang besar, janji yang baik, janji yang luar biasa berharga. Ada dua perkara yang Tuhan janjikan kepada jemaat di Sardis, yaitu yang pertama, Tuhan akan mengenakan pakaian putih yang demikian. Pakaian ini adalah pakaian yang layak untuk masuk di dalam suasana surga, dalam pesta nikah anak domba. Pakaian ini yang akan digunakan oleh anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, di mana namanya tidak akan dihapus. Ini suatu kepastian, jaminan kepastian akan keselamatan kehidupan kita. Dan semoga inilah yang kita gumulkan hari-hari ini, sebab nama kita harus dicatat dalam kitab kehidupan. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan surga, tidak ada jalan lain, nama itu harus dicatat. Sehingga pergumulan kita di hari-hari ini nomor satu, bagaimana sampai nama kita dicatat dalam kitab kehidupan. Tuhan katakan kepada 70 orang murid, waktu mereka kembali dari pengutusan, disertai dengan ditandai dengan kemenangan, dan mereka bersuka untuk itu. Dan mereka katakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Dan Tuhan katakan apa? Aku lihat iblis itu jatuh dari langit seperti kilat. Tapi jangan bersuka hanya karena itu, tetapi bergembira, bersuka kalau karena namamu tercatat di dalam kerajaan surga, dicatat, ditulis di dalam kitab kehidupan. Dan inilah yang harus menjadi pergumulan kita. Kita mengalami berkat dari Tuhan, kita mengalami kemenangan, kita mengalami kesembuhan, pertolongan Tuhan. Dalam kesaksian tadi ada 3 kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka. Tetapi lebih dari hanya sekedar pertolongan itu, kita tingkatkan hari-hari ini. Tuhan, kalau secara tubuh jasmani Engkau sudah menolong aku, lebih dari itu, bagaimana sampai namaku, nama pasangan hidupku, nama keluargaku, nama ini nama-nama harus dicatat, biar sampai dicatat dalam kerajaan surga. Supaya apa? Supaya kalau nama itu dicatat dalam kerajaan surga, ada tempat buat kita, ada kepastian, ada keyakinan bahwa kita akan masuk kerajaan surga. Amin. Sebab ayat mengatakan hanya nama-nama orang-orang itu hanya orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, hanya orang-orang itu yang akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, pergumulan kita kalau sudah tercatat dalam kitab kehidupan kita juga harus tetap bergumul, berjuang. Jangan kita kemudian berbesar hati seolah-olah tidak ada lagi pergumulan. Tetapi kita harus berjuang supaya nama yang sudah dicatat dalam kitab kehidupan jangan sampai dihapus.
Jangan sampai dihapus. Sebab kalau kita baca pada ayat yang kelima, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Itu berarti ada kemungkinan nama yang sudah dicatat dalam kitab kehidupan itu nanti akan dihapuskan oleh Tuhan. Kalau apa? Ternyata dalam hidupnya ada perkara-perkara yang tidak benar, ada perkara-perkara yang tidak baik, itu tetap di dalam kitab-kitabnya dan tidak dihapus. Di kerajaan surga ada dua macam kitab. Setiap manusia punya kitab-kitab. Kita punya seperti raport. Semua apa yang kita perbuat, kita katakan, kita pikirkan, ada simpan dalam hati. Semua itu dicatat. Ada rekor yang tidak dapat dimanipulasi, tidak dapat diubah. Itu ada tercatat dan itu hanya bisa dihapuskan, hanya bisa diubah kalau kuasa darah Tuhan mengubahkan itu. Oleh sebab itu, selama hidup kita di bumi ini, kita harus mengalami, selama ada kesempatan hidup di bumi ini, kita harus mengalami kesempatan itu menghapus segala yang tidak benar, menghapus segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya nama kita jangan dihapus. Apa-apa yang tidak berkenan, itu yang harus dihapus. Kalau orang tidak mau dihapus, maka justru namanya yang akan dihapuskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, seberapa waktu Tuhan berikan hidup dalam tubuh ini. Kebaktian minggu yang lalu kami bergumul melayani seseorang yang akan menghadapi ajalnya, kematiannya, dan saudaranya sempat memperkirakan mungkin hari ini dia tidak ada. Tetapi maut itu, kematian itu dalam tangan Tuhan. Dia pikir hari ini ya enggak juga. Masih Tuhan berikan 24 jam kemudian ya. Dan untuk apa? Ada perpanjangan 24 jam saja ya. Adalah kesempatan untuk membereskan. Ada perkara-perkara yang tidak benar, ada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk dibereskan. Sehingga apa? Ayat mengatakan semua yang tidak benar sudah dihapus, sehingga saat dia menghadap hadirat Tuhan, menghadap tahta Tuhan, Tuhan katakan semua perbuatannya mengikuti dia. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang mana? Semua manusia ada melakukan perbuatan yang tidak baik, tetapi perbuatan yang baik itu mengikuti. Perbuatan yang tidak baik di mana? Sudah dihapus oleh Tuhan. Selama masih hidup di dalam dunia ini, selama masih hidup dalam tubuh ini, adalah kesempatan kita menghapus segala dosa pelanggaran kita, khususnya dosa-dosa yang dapat menghapus nama kita dalam dari kitab kehidupan. Ini harus kita manfaatkan ya. Nah, khususnya buat malam hari ini, kebaktian hari Kamis sudah sampaikan bahwa paling tidak ada 3 kali Tuhan berbicara kemungkinan nama itu dihapus. Yang pertama pada zaman orang Israel di tanah Sinai, di gurun Sinai, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung lembu emas, dan Musa mempertaruhkan namanya. Dia katakan, Tuhan ampuni mereka, kalau tidak namaku diparangkan dalam kitab kehidupan yang kau tulis itu. Tapi Tuhan katakan hanya orang yang berdosa, orang yang berdosa itu yang namanya dihapus. Engkau akan tetap dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, pada malam hari ini saya akan lebih fokus pada bagian yang ketiga ini, yaitu dalam hal ini dalam kaitan erat dengan jemaat di Sardis. Kita lihat kemungkinan mereka bisa dihapus nama mereka. Kalau apa? Ini sesuai dengan keadaan jemaat ini, yaitu kalau mereka tetap di dalam keadaan mereka. Dan keadaan jemaat di Sardis apa itu? Kematian apa? Rohani. Kelihatannya mereka hidup, tapi Tuhan katakan tidak, engkau mati rohani. Tolong baca ayat yang pertama. Engkau mati rohani, engkau kelihatan hidup, engkau merasa diri hidup, engkau diakui hidup, tapi Tuhan katakan engkau tidak hidup, engkau mati rohani. Kenapa mati rohani? Ayat yang pertama, perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, ya. Inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau mati. Terima kasih. Engkau merasa hidup, engkau dikatakan hidup, dan ayat mengatakan tetapi engkau mati. Kenapa mati? Kenapa mereka mengalami kematian rohani? Dan kepada jemaat, kalau kita lihat kepada jemaat Sardis ini, Tuhan menampilkan diri sebagai pribadi yang memiliki 7 roh Allah. 7 roh Allah itu 7 roh kehidupan. Nafas hidup itu Tuhan memiliki itu
maka mereka mati sebab mereka tidak memiliki roh hidup itu. Mereka hidup tetapi tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah. Oleh sebab itu Tuhan menampilkan diri sebagai pribadi yang memiliki 7 roh Allah itu, tetapi juga 7 bintang-bintang. Itulah hamba-hamba Tuhan. Nah, kita lihat di sini apa praktek hidup tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan Roh Kudus itu dalam jemaat ini, jemaat Sardis itu, ya, supaya apa? Jemaat itu tidak tinggal dalam keadaan mati rohani, sehingga nama mereka bisa dihapuskan, tetapi mereka boleh bangkit kembali, mereka bisa hidup kembali. Dan sinilah kemenangan kita, pergumulan kita. Bagaimana kita bangkit dari kematian kita, bangkit dari kematian rohani kita, bangkit dari keadaan yang hampir mati, untuk kita bisa bangkit kembali. Sebab kalau tidak menang, nama itu akan dicoret, nama itu akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Tapi kalau kita menang, Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakuinya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, malam hari ini saya akan perlihatkan bahwa orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus itu, dalam kenyataan, dalam prakteknya apa itu? Orang-orang mati rohani itu orang-orang yang tanpa Roh Kudus. Apa praktek hidupnya? Yaitu yang pertama, mereka beribadah. Ini sangat kita harus berhati-hati. Kalau orang dunia tanpa Roh Kudus itu wajar. Tapi ada banyak kali kita pikir kita masih beribadah, kita masih melayani, tapi Tuhan katakan engkau tanpa Roh Kudus. Kenapa? Tolong baca ya, kitab Kolose pasal yang kedua, suratan Kolose pasal yang kedua. Malam hari ini kita harus berhati-hati. Bagaimana dengan ibadah kita? Supaya jangan kita pikir kita masih beribadah, tapi Tuhan katakan apa? Jemaat di Sardis juga beribadah, jemaat di Sardis juga melayani, tapi Tuhan katakan mereka mati. Kenapa? Ada apa dengan ibadah mereka? Apa yang salah dalam ibadah mereka? Kolose pasal yang kedua, suratan Kolose pasal yang kedua, kita lihat di sini, Kolose pasal yang kedua, yang pertama, ibadah tanpa roh. Ibadah tanpa roh. Kita harus beribadah dalam roh Allah. Sebab Allah yang kita layani, Allah yang kita beribadah kepadanya adalah Allah yang adalah apa? Roh. Kepada jemaat, kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus katakan, hari-hari ini Allah sedang mencari penyembah-penyembah yang benar, orang-orang yang melayani, orang-orang yang beribadah dengan benar. Apa itu? Kalau dia menyembah, kalau dia beribadah, melayani di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebab Allah kita adalah roh, sehingga kita tidak mungkin beribadah dengan tabiat daging, dengan keinginan daging, dan kita ingin menjamah Allah. Tidak ada hubungan apa-apa. Dia roh, kita daging, nggak bisa ada hubungan. Oleh sebab itu kita juga harus melayani, kita beribadah dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus. Jangan ibadah tanpa Roh Kudus. Jemaat di Sardis, mereka beribadah tanpa Roh Kudus. Tolong baca ya, dalam kitab Kolose pasal yang kedua, dan semoga ini menjadi koreksi buat kita, koreksi buat saya melayani. Tetapi kalau Tuhan katakan engkau melayani tetapi tanpa roh, malam hari ini kita memperingati, kita merindukan Tuhan, bukan hanya sekedar memperingati, tetapi biar ini jadi momen dalam rohani kita. Untuk apa? Mengalami bagaimana roh Allah dicurahkan buat kita, supaya kita tidak beribadah tanpa roh, melayani tanpa roh, tetapi kita diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya ibadah pelayanan kita tidak mati. Ini berada pada malam hari ini ya. Kitab suratan Kolose pasal 2 ayat 16. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya. Hari raya itu orang Israel, hari raya bukan hanya sekedar hari raya diperingati rame-rame makan minum, bukan. Tapi itulah waktu mereka beribadah, hari-hari raya. Ada 3 macam hari raya pokok setiap tahun harus dirayakan di Yerusalem. Orang-orang Israel dari seluruh penjuru Israel, bahkan pada saat pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, ini salah satu hari raya yang dirayakan. Orang Israel bukan hanya dari seluruh penjuru Israel, tetapi dari seluruh penjuru dunia itu datang ke Yerusalem memperingati hari Pentakosta.
Ayat mengatakan kita harus melayani itu setiap hari raya, bukan sekedar suatu tradisi, suatu kebiasaan, tetapi suatu kerinduan untuk bertemu, untuk mengalami, kita berhubungan dengan sumber roh itu. Dia adalah Allah yang memiliki roh kehidupan itu. Amin. Kita merindukan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-16 sekali lagi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Perhatikan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Perhatikan, ibadah kita ini jangan sekedar hanya tradisi, hanya kebiasaan. Karena hari Minggu, orang Kristen hari Minggu tidak ke gereja ya malu. Tetangga nanti bilang apa? Kamu tidak ke gereja, kamu kan orang Kristen, kenapa tidak ke gereja? Sehingga datang ibadah, datang pelayanan, apalagi sudah menjadi pelayan, malu kalau tidak melayani. Nanti pendeta cari mana dia pelayan ini kok tidak ada. Ya, hanya sekedar suatu kebiasaan saja dan tidak ada kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Saya rindu sebab hidupnya aku, nafas hidup itu datang dari Engkau. Saya rindu ada hubungan dengan sumber nafas hidup itu. Untuk mengalami apa? Dikuatkan. Seperti baterai handphone itu di-charge kembali ya. Yang sudah lemah, yang sudah mulai lemah, dihidupkan kembali. Setiap kali kita datang karena ada kerinduan untuk bersekutu dengan sumber roh itu, kita disegarkan kembali, kita dikuatkan kembali. Ada banyak kali masalah itu membuat rohani kita agak down ya. Persoalan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan membuat rohani kita down. Tetapi biar setiap kali kita datang dalam ibadah, kerinduan kita satu, Tuhan, saya rindu untuk roh itu kembali, saya disegarkan, dikuatkan. Saya mengalami ada kelemahan, tetapi biar kalau kami datang dalam ibadah, rohku itu dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Jangan datang hanya karena apa? Kebiasaan, tradisi. Tetapi biar kita boleh ada kerinduan ya. Nomor 1, ibadah tanpa roh. Hidup tanpa roh dimulai dengan ibadah tanpa roh. Kelihatannya tidak ada yang salah, masih beribadah, masih melayani. Kalau orang tua melihat anaknya masih beribadah, masih melayani, seringkali dia tidak kurang mengawasi. Toh masih beribadah, toh masih melayani. Aman anak saya, nggak ada yang salah dengan dia. Tapi kalau kemudian mulai tanpa Roh Kudus lagi, beribadah, masih beribadah, tapi tanpa Roh Kudus ya, hanya sekedar kebiasaan. Itu perhatikan, itu seperti keadaan mati rohani. Kita harus bergumul untuk dibangkitkan kembali roh itu, kerinduan kita, sehingga dalam ibadah ada kerinduan, ada spirit yang menyala-nyala. Ayat mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Yang kedua, pada ayat yang ke-18, ya, ayat yang ke-18 tolong baca Kolose pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Perhatikan, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Sedang dia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, teruskan. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh orang. Jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh orang yang di dalam ibadah sudah menjadi kepala dalam ibadah itu. Ya, sudah menjadi kepala sehingga tidak lagi berpegang kepada Kristus sebagai kepala. Yang darinya kita boleh mendapatkan pertumbuhan, darinya kita boleh mendapatkan kehidupan. Apa kemenangan anak-anak Tuhan dalam ibadah? Kalau namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Kemenangan anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar kesembuhan. Bukan hanya sekedar kesembuhan. Terakhir kali saya melayani saudara kita yang meninggal dunia ini, saya merasakan itu seperti pergumulan. Itu seperti berebut dengan maut. Sebab sampai pada 24 jam terakhir dia masih gelisah. Dan saya meragukan sekali, kenapa dalam perkataan dia katakan, mana Yesus? Ada Yesus, mana Yesus? Ada Yesus enggak? Ya, sebab katanya mau jemput aku, mana?
sangat pada akhir-akhir hidupnya dalam kebimbangan. Tetapi itu seperti dia bisa gagal dalam langkah-langkah terakhir. Tetapi dalam 24 jam terakhir Tuhan memberikan dia bisa tenang, dia bisa serukan dalam alam bawah sadar, dia hanya berseru Yesus. Dalam kesakitannya dia berseru Yesus, Yesus, Yesus. Tubuhnya mati, seolah-olah orang katakan kalah dia, kalah dengan penyakitnya, kalah dengan maut. Tidak, dia tidak kalah, kemenangannya tidak kalah, kemenangannya tidak gagal. Sebab apa? Tubuhnya mati, tetapi hidupnya, rohnya selamat. Dia masuk kerajaan surga. Kenapa? Sampai terakhir yang keluar dari mulutnya hanya Yesus, Yesus, Yesus. Ini keyakinan saya. Oh, haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan, jangan biarkan kemenangan kita digagalkan. Nama kita yang sudah dicatat dalam kitab kehidupan kemudian harus dihapuskan. Itu jangan biarkan. Kenapa? Sebab dalam ibadahnya ayat mengatakan dia bukan melayani kepada Yesus, bukan melayani kepada Allah. Ibadah pelayanan tidak dikepalai oleh imam besar. Tapi ayat mengatakan dia beribadah kepada siapa? Malaikat. Siapa malaikat? Hamba-hamba Tuhan. Siapa malaikat? Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga pelayanan ibadah kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kita melayani kepada malaikat, kepada manusia. Kita beribadah kepada manusia. Kita hanya takut, kita hanya sungguh-sungguh kalau melihat orang yang kita sungkani, kita kagumi, kita takuti hanya kepada mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, lebih sungguh-sungguh lagi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan hanya waktu aku hadir, tapi walaupun aku tidak hadir, engkau tetap mengerjakan keselamatan. Kenapa? Sebab kita beribadah, kita melayani bukan kepada Rasul Paulus, bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sudah percaya demikian, amin? Sampai kita boleh merasakan, oh haleluya, ada pelayanan imam besar dalam ibadah kita, membawa kita. Imam besar itu membawa kita. Yesus imam besar membawa kita menyembah Bapa, menyembah Allah. Haleluya. Sampai mata kita tidak sampai hanya melihat sosok manusia. Karena manusia itu begitu dikagumi. Kita seperti rasanya kalau enggak orang itu yang melayani, orang itu yang memimpin, rasanya aduh kurang. Itu ibadah kepada manusia. Tuhan katakan itu ibadah tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu kita melatih diri, Tuhan, saya beribadah enggak pandang manusia, tetapi memandang Allah. Amin. Supaya jangan ibadah kita mengalami kegagalan. Beribadah, tetapi Tuhan katakan namamu sudah dihapus dalam kitab kehidupan, dari kitab kehidupan. Biar kita bergumul hari-hari ini. Ayat mengatakan ada orang-orang beribadah kepada malaikat, tidak lagi kepada Tuhan sebagai kepala, sehingga tidak mengalami perkembangan, tidak mengalami pertumbuhan. Kalau tubuh ini terlepas dari kepala, tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan, sebaliknya mengalami kematian. Dan sebagaimana kematian jasmani, perhatikan, kalau mengalami kematian tidak menjadi lebih baik, beribadah tetapi tidak menjadi lebih baik, tetapi berapa? Menjadi apa? Lebih apa? Busuk. Kalau manusia itu meninggal, mati, itu perkembangan ke arah lebih buruk itu cepat sekali. Cepat sekali, dalam 24 jam itu sudah dari yang masih hangat waktu baru meninggal, dalam 24 jam itu sudah berbau busuk. Sudah berbau busuk ya. Apalagi kalau agak gemuk, sudah hancur, sudah rusak. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan, biar ibadahku jangan ibadah tanpa Roh Kudus. Malam hari ini kita bergumul, kita berseru, Tuhan, Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kami. Supaya ibadah kami jangan karena tradisi, ibadah kami tidak beribadah kepada apa? Malah malaikat. Tetapi ibadah kita dipimpin oleh imam besar untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Allah Bapa kita ya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-20 sampai 23, Tuhan katakan apa? Ibadah yang demikian. Ayat yang ke-20, Kolose pasal yang kedua, ini ibadah tanpa Roh Kudus. Ibadah tanpa Roh Kudus. Kalau terjadi kultus individu dalam ibadah itu, sudah dapat dipastikan Roh Kudus tidak ada dalam ibadah itu. Sudah dapat dipastikan. Sebab Roh Kudus
tidak mau ada pemberhalaan, tidak bisa campur dengan pemberhalaan. Kalau ada kultus individu dalam rumah tangga, dalam rumah Allah, dalam sidang jemaat, maka sudah dapat dipastikan Roh Kudus tidak ada di tempat itu. Kenapa? Roh Kudus tidak mau bercampur baur dengan ibadah macam demikian, tidak mau. Roh Kudus itu ada untuk membawa kita memuja Tuhan, menyembah Allah. Oh, haleluya, ya. Ayat yang ke-20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, ya, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Perhatikan, jangan jama ini, jangan kecap itu, ya, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ajaran manusia, ibadah hanya mengikuti perintah dan aturan manusia. Ya, ayat yang ke-23, perhatikan. Peraturan-peraturan ini, ya, walaupun nampaknya penuh hikmat. Penuh hikmat, kalau dulu penuh hikmat, kusyuk, ya, begitu sakral, ya, sepertinya. Dengan ibadah buatan sendiri. Tapi Tuhan katakan itu ibadah buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, ya, menyiksa diri. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Tidak ada duniawi. gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi, hidup dagingnya. Sekarang terbalik, saudara. Bukan dengan keadaan yang sangat seperti menyiksa diri, tetapi sekarang ibadah buatan sendiri itu ibadah yang memuaskan. Dia bersuka di dalam kedagingannya, dalam keduniawiannya. Hari-hari ini ibadah Tuhan katakan ibadah tanpa roh. Kalau semata-mata ibadah itu buatan manusia untuk menyenangkan kemanusiaan kita. Dan ayat mengatakan hari-hari ini orang akan mencari ibadah yang demikian semata-mata untuk menyenangkan telinga. Dalam segala hal menyenangkan telinga. Semua bunyi-bunyian. Gereja itu musiknya tidak enak. Ya, cari telinga, ya. Ibadah musik bagus. Saya sedang kalau musik kita nanti satu saat kemudian lebih bagus lagi. Tapi perhatikan, jangan kita datang hanya untuk mendengarkan musik, saudara. Itu hanya untuk menyenangkan telinga. Itu tanda ibadah kita tanpa Roh Kudus. Kita mati tanpa roh. Tetapi Tuhan katakan ibadah kita untuk apa? Mengalami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun firman Allah itu menegur, tidak enak untuk telinga, tetapi baik untuk jiwa roh kita, menyehatkan. Ya, khotbah juga hanya untuk sedekah. 2 Timotius pasal 4 mengatakan menyenangkan telinga. Mengumpul guru-guru untuk menyenangkan telinga. Bagus, nanti kalau satu saat khotbah itu bagus, baik. Tapi kalau hanya untuk itu, Rasul Paulus katakan, oleh sebab itu aku tidak datang dengan hikmat manusia, supaya imanmu tidak tergantung pada hikmat manusia. Tapi aku datang dengan keberanian percaya, supaya iman kita tidak tergantung pada fasih atau hebatnya seorang berkhotbah. Tapi bagaimana kita boleh merasakan walaupun firman Allah disampaikan dengan sangat sederhana, tetapi itu dalam Roh Kudus mengena dalam kehidupan kita. Berulang-ulang saya kasih mencontoh, ya. Rasul Petrus, firman Allah yang disampaikan bukan oleh manusia, bukan oleh hamba Tuhan hebat, bukan oleh nabi-nabi, tapi hanya oleh seekor ayam. Tapi dia dengarkan dalam kuasa Roh Kudus. Firman Allah itu menyadarkan dia, menusuk, menyatakan keadaannya, dan dia ditobatkan, menjadi titik balik kebangkitan rohani dari Rasul Paulus. Tadinya dia mati, dia bangkit kembali untuk melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Nah, semoga inilah yang boleh kita alami. Ibadah kita, sudahkah ibadah kita dalam Roh Kudus atau ibadah kita tanpa Roh Kudus? Ibadah tanpa Roh Kudus, walaupun sepertinya kelihatannya masih baik, enggak mencuri, enggak menipu, enggak berzina, enggak apa, masih beribadah, tapi Tuhan katakan engkau mati, namamu itu akan dihapus dalam kitab kehidupan, dari kitab kehidupan. Jemaat di Sardis diancam demikian. Semoga kita ada janji Tuhan, nama kita tidak akan dihapuskan. Kenapa? Kita mau bangkit, biar ibadah kita berdoa. Saya mengatakan ini bukan berarti kita sudah sempurna, belum, masih jauh. Tapi kita berdoa, Tuhan, supaya ibadah kita ini jangan hanya karena tradisi,
Jangan beribadah kepada manusia. Jangan beribadah untuk menyenangkan manusia duniawi kita. Jangan untuk ibadah buatan sendiri, tetapi ibadah yang Engkau berikan, ibadah yang Engkau ciptakan untuk kami bisa mengalami dari tempat ini. Seperti kita boleh mengalami, menaikkan tingkat rohani kita. Kita naik. Ibadah kita merupakan pintu gerbang kerajaan surga. Pada akhirnya, langkah terakhir, kita boleh menjejakkan kaki di langit dalam kerajaan surga. Amin. Ini yang pertama. Apa praktik orang hidup tanpa Roh Kudus? Yaitu yang pertama tadi, ibadahnya tanpa Roh Kudus. Ya. Yang kedua, apa praktik hidup tanpa Roh Kudus? Ini kematian rohani. Orang-orang hidup tanpa Roh Kudus. Yudas pasal yang pertama, Yudas ini cuma satu pasal. Kitab Yudas, suratan Yudas pasal pertama, kitab terakhir sebelum kitab Wahyu. Yudas hanya satu pasal. Ini kitab yang kecil, tetapi mengandung teguran yang sangat kuat dan nubuatan untuk akhir zaman kita sekarang. Ya. Kitab Yudas pertama, Yudas pasal 1, hanya satu pasal, ayat yang ke-17 mulai, Tuhan mengatakan hari akhir zaman. Ini zaman kita sekarang. Zaman sekarang ini, zaman kita. Tuhan katakan keadaan ini akan nyata. Ada orang-orang yang hidup tanpa roh. Orang-orang yang mati rohaninya. Apa? Hidup tanpa roh. Ibadahnya tanpa roh, hidupnya tanpa roh. Ya. Ayat yang ke-17, perhatikan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu. Nah ini, rasul-rasul telah mengatakan. Dalam tulisan-tulisnya, Rasul Petrus juga mengatakan itu dalam suratan Petrus. Ya, bahwa pada akhir, 2 Petrus pasal yang ketiga, pada hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, ya, akan tampil pengecek-pengecek. Ada timbul pengecek-pengecek. Mengejek-ngejek anak-anak Tuhan, mengejek-ngejek hamba-hamba Tuhan, mengejek-ngejek orang yang beribadah. Ayat mengatakan, timbul pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, mereka hidup, ini hidup tanpa roh, semata-mata hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Nanti kalau saya perlihatkan ayat-ayat sebelumnya, mengikuti naluri binatang. Hidup dalam tabiat daging ini lebih tegas, lebih kasar, ya. Tetapi ini yang sebenarnya seperti orang manusia, tetapi hidup mengikuti naluri seperti apa? Binatang liar, bahkan ayat mengatakan. Saya tidak ingin berkata kasar, tetapi Alkitab menuliskan demikian. Sekali lagi, ayat yang ke berapa? 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, ya, menjelang akhir zaman, ya, akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Hidup ini semata-mata memberikan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu daging. Ya, mengikuti hawa nafsu daging, dikuasai oleh keinginan duniawi. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup mereka tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus bergumul, sebab kita ini dalam daging. Ada banyak kali kita seperti terdorong, tertarik untuk melakukan, mengikuti, melampiaskan apa yang jadi dorongan manusia daging kita. Saat kita marah, saat kita kepingin, saat kita mengalami melakukan sesuatu, jangan sampai manusia daging itu menguasai kita. Sebab kalau manusia daging menguasai kita, kita hidup tanpa roh. Ayat mengatakan tanpa Roh Kudus. Oh, kita harus berhati-hati demikian. Tolong baca di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ke, atau ya Yudas lebih dulu. Yudas pasal 1 ayat 10 dan 11. Praktek mereka dalam mengikuti nafsu daging mereka. Saat mereka berbicara, yang keluar itu maafkan. Tidak ada sopan santun, tidak ada sesuatu yang baik, tapi yang keluar ini, Alkitab mengatakan ini, saya ngeri membaca ini. Saya perhatikan ini, ngeri sekali, sebab ini adalah tadinya anak-anak Tuhan, pernah dengar firman Allah, tapi tidak memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Tapi sebaliknya dia biarkan nafsu daging, naluri daging itu, naluri binatang itu menguasai dia, memimpin sampai dalam perkataannya. Perkataan-perkataan ini binatang buas yang akan keluar dari akhir zaman, namanya antikris.
Antikristus itu keluar dari mulutnya apa? Hujatan-hujatan. Tolong baca. Ayat yang ke-10, mengerikan sekali ini. Mengerikan sekali. Oleh sebab itu saya berdoa, Tuhan, jangan jemaat ini boleh mengalami demikian. Buat apa melayani? Tapi kemudian pada akhirnya Tuhan nyatakan orang yang hidup hanya mengikuti nafsu kefasikannya. Ayat yang ke-10, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya, mereka ungkapkan, mereka muntahkan kemarahan mereka, hujatan mereka, padahal hal-hal itu mereka tidak ketahui. Ya, teruskan. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal. Nah, saya tidak berani mengatakan itu kalau tanpa dasar Alkitab. Ayat mengatakan seperti naluri binatang itu, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Iya. Ayat yang lain, 2 Petrus, tolong baca. 2 Petrus ayat pasal yang kedua. Sama, akhir zaman, pengejek. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat mengatakan, oleh sebab itu kita mohon Tuhan, sebab memang pada akhir zaman Antikristus itu kan berbicara, kok mengejek anak Tuhan, kok cuma mengejek hamba Tuhan. Mengejek Allah mereka tidak takut. Antikristus mengejek surga tidak takut. Sudah bisa baca kitab Wahyu mengatakan, Wahyu pasal 13, mereka menghujat Allah, menghujat kemah Allah. Apalagi cuma menghujat anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, nggak takut sama sekali. Pada ayat mengatakan Mikael itu menjaga mulutnya jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Ya, tolong baca 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintahan Allah. Terus mereka begitu berani dan angkuh. Ya, angkuh, sombong, congkak, merasa kuat, merasa mampu. Padahal kalau disebul oleh Tuhan, Alkitab mengatakan mereka dihembuskan dengan nafas hidup dari Tuhan, dia bakar dengan api, habis. Tapi mereka angkuh, mereka sombong, serasa kuat, serasa tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Ayat mengatakan, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ya, menghujat kemuliaan. Terus kan? Padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Mikael sekalipun dia tidak menggunakan kata-kata itu. Kalau malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ayat yang ke-12 perhatikan. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Tuhan katakan mereka tidak punya akal. Seperti maafkan hewan yang hanya apa? Naluri. Itulah nafsu. Nafsu itu naluri kehewanannya. Teruskan. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Terima kasih. Tapi biar kita, Tuhan, mulut kita tidak sempurna, mulut kita tidak sempurna. Ada perkataan-perkataan juga yang tidak berkenan yang pernah kita ucapkan. Tapi biar kita minta ampun, Tuhan tolong. Seandainya mungkin pernah keluar perkataan menghujat, Tuhan tolong. Selama masih ada kesempatan hidup dalam tubuh ini, selalu ada kesempatan untuk mengalami apa? Pengampunan. Tuhan bisa hapus perkataan hujatan itu. Tuhan hapus. Kalau tidak dihapus, Tuhan katakan dengan perkataan yang sia-sia kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan dan kita akan dihukumkan. Tapi kalau ada perkataan yang keluar, Tuhan memang pernah aku ucapkan perkataan itu dalam amarah, dalam emosi, dalam kebencian aku ucapkan perkataan itu yang setingkat senilai dengan hujatan. Kita mohonkan pengampunan, selalu ada jalan pengampunan. Supaya percaya demikian, amin. Supaya jangan kita menjadi, Tuhan katakan, hidup semata-mata menuruti nafsu kefasikan kita. Orang beribadah, anak Tuhan, tetapi cara hidupnya cara kafir, memalukan sekali. Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan tolong aku.
Dan yang ketiga, ini makin hari makin nyata, makin hari makin nyata. Pada awalnya masih beribadah, tapi tidak disadari ibadah tanpa roh. Yang kedua, dalam kehidupan setiap hari, sehari-hari, ayat mengatakan hidup hanya mengikuti kepingin, hanya mengikuti nafsu kefasikannya. Tapi yang ketiga, 1 Timotius pasal yang keempat, Tuhan katakan pada akhir zaman, inilah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus, mati. Orang-orang yang namanya kalau sempat dicatat dalam kitab kehidupan, masa ada orang yang dicatat dalam kitab kehidupan masih menghujat orang? Tidak ada. Itu kalaupun namanya tercatat akan dihapus, blot out dari kitab kehidupan, akan dihapuskan. Tidak layak. Sebab mulut itu mulut antikris, bukan mulut dari anak domba yang hanya menyembah. Ya, kitab 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama, Tuhan katakan akhir zaman ini akan terjadi. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian. Perhatikan, itu waktu kita sekarang ini. Waktu kemudian pada saat ayat ini ditulis, ini zaman kita sekarang, menubuatkan zaman sekarang ini. Sekarang ini mulai terjadi. Waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, ayat mengatakan dia murtad dari Tuhan, dia murtad dari Roh Kudus, ya, oleh tipu daya pendusta. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat, tadinya mungkin pernah mengalami diurapi, pernah mengalami dipenuhi, tapi ayat mengatakan mereka murtad, tinggalkan, tidak lagi mengalami kepenuhan, tidak lagi diurapi. Kenapa? Mereka seringkali mendukakan dengan perkataan yang tidak baik. Roh Kudus itu perkataannya santun, bukan perkataan yang tidak baik. Roh Kudus itu didukakan, bahkan sampai satu mati Roh Kudus, sampai menghujat Roh Kudus. Ayat itu mengatakan mereka murtad dari Roh Kudus untuk apa? Mengikuti roh-roh penyesat. Siapa roh penyesat itu? Roh penyesat itu adalah roh antikris, roh nabi palsu. Ini penyesat. Dalam kitab Wahyu sudah bisa baca, akan mengadakan tanda-tanda ajaib. Roh-roh najis itu mengadakan tanda-tanda ajaib untuk menyesatkan seluruh dunia. Oleh sebab itu, jangan sampai kita boleh mengalami ini. Oh, sangat berbahaya. Orang yang kosong, perhatikan ini penting, orang yang kosong dari Roh Kudus itu adalah orang-orang yang sangat gampang mengikuti roh-roh penyesat. Orang yang kosong dari Roh Kudus, dia adalah orang-orang yang sangat mudah mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ajaran demon-demon. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita jangan sampai kosong dari Roh Kudus. Kita berseru, Tuhan, biar hari ini jadi momen Engkau yang punya 7 roh Allah itu Engkau hembuskan dalam hidupku yang kosong ini, supaya hidupku jangan kosong, tapi hidupku ini penuh dengan Roh Kudus. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Sebab kalau kosong itu berbahaya. Kalau sudah lihat ada gejala-gejala kerasukan massal, hari-hari ini ya banyak kerasukan massal anak sekolah. Kenapa bisa kerasukan? Kenapa? Ada orang-orang yang kemudian menjadi tidak waras. Kenapa? Jawabannya bukan karena dia mengalami tekanan yang tidak terpikulkan, bukan karena dia sarafnya lemah. Secara psikologis, secara medis mungkin bisa dibenarkan, dan saya tidak berbicara tentang itu. Tapi secara rohani, orang yang kerasukan, kenapa? Sebab dia kosong. Iblis itu masuk ke tempat-tempat yang kosong. Dia tidak berani masuk ke tempat yang ada penghuninya. Apalagi penghuninya siapa? Roh Kudus. Tidak berani. Dia akan masuk, merasuk tempat-tempat yang kosong. Oleh sebab itu jangan biarkan hidup kita kosong. Kita begitu ada kesempatan, kita ada dalam ibadah, ada kesempatan kita menerima dengan sepenuh-penuhnya firman Allah, Roh Kudus. Jangan biarkan kita kosong. Sebab kosong itu membuat dia dimasuki roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat ini roh antikris, roh nabi palsu. Ini arahnya api neraka. Jangan sampai. Sebab kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus itu kalau tinggalkan seseorang, roh jahat masuk. Dan roh jahat kalau masuk dia ingin membinasakan. Ingat babi-babi itu dimasuki oleh roh jahat yang namanya siapa? Siapa? Legion, ya,
Legiun ya, legiun makanya ada istilah legiun veteran, legiun itu jumlah yang banyak. Itu masuk untuk babi-babi itu untuk apa? Dibunuh, masuk dalam laut, masuk dalam danau. Ya, untuk ditenggelamkan, mati. Oleh sebab itu jangan sampai kita boleh mengalami ini. Jangan biarkan hidup kita kosong. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita alami? Mengantisipasi hidup yang tanpa Roh Kudus. Jemaat di Sardis hidup tanpa Roh Kudus. Ibadah mereka tanpa Roh Kudus. Hidup mereka menuruti nafsu kefasikan. Kalau saya mau terangkan ini walaupun tidak dituliskan ya, tapi dikaitkan dengan kitab Kolose. Kemudian mereka mengikuti roh-roh penyesat ya, ajaran setan-setan. Ya, sehingga kalau hidup itu kosong apalagi sudah dimasuki roh penyesat, itu mereka tidak tambah baik, tambah jahat. Ayat mengatakan mereka menyesatkan dan disesatkan. Disesatkan lebih dahulu dan menyesatkan. Pertama jadi korban dan mengorbankan orang lain ya. Menjadi predator. Pertama dia disesatkan, tapi kemudian dia menyesatkan orang lain juga. Nah, kita lihat di sini untuk mengantisipasi keadaan ini kita harus mengalami hari-hari ini pelayanan dari Allah. Untuk apa? Menghembuskan nafas hidup dalam setiap kita melewati hamba-hamba Tuhan. Sebab jemaat di Sardis ayat mengatakan Tuhan memiliki 7 bintang-bintang. Siapa 7 bintang? Itulah hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini di tempat ini saya sebagai hamba Tuhan kecil, bintang di dalam tangan kanan Tuhan. Ini yang menjadi penghiburan saya, saudara. Kalau bintang itu dalam tangan Tuhan, berarti hidupnya dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau bintang itu dalam tangan Tuhan, berarti masa depannya dalam tangan Tuhan. Kalau hidup itu dalam tangan Tuhan, berarti Tuhan akan memakai. Tuhan megang sesuatu, tidak hanya sekedar pegang-pegangan. Kalau Tuhan memegang sesuatu, dia ada tujuan. Tujuan tertentu apa? Untuk memakai. Untuk apa? Lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Itu 7 bintang. Dia ingin menghembuskan roh hidup. 7 roh itu. 7 roh itu dia ingin hembuskan dalam jemaat yang mati sekalipun. Nah, malam hari ini semoga kita boleh mengalami ini. Ada satu ayat, tolong baca. Kitab Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Semoga kita boleh mengalami ini. Pelayanan para hamba Tuhan. Berdoa buat kami supaya setiap pelayanan saya tidak menghembuskan bukan nafas hidup, tetapi seperti bau kematian. Bukan, jangan bau kematian yang saya hembuskan dari mimbar ini, mimbar yang kudus ini. Tetapi apa yang saya sampaikan bagaikan menghembuskan nafas hidup di tengah-tengah jemaat yang mati sekalipun. Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita lihat ini pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Bintang di tangan kanan Tuhan. Dia yang memiliki bintang, 7 bintang dan 7 roh Allah. 7 roh Allah itu dihembuskan kepada jemaat-jemaat melewati pelayanan dari bintang-bintang itu. Oh, haleluya. Ayat yang ke-34, Injil Yohanes pasal 3. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang Yesus sebagai Mesias. Dia adalah orang yang diutus Allah, diutus Bapa, tetapi juga ini berbicara tentang kita, hamba-hamba Tuhan. Kita semua nanti akan melayani banyak jiwa-jiwa. Tuhan membebani kita firman melewati kesaksian. Ada banyak cara sekarang menyampaikan firman Allah, menyampaikan kesaksian, banyak cara. Dunia menjadi makin modern, begitu banyak media untuk kita gunakan. Manfaatkan itu. Kalau iblis sudah memanfaatkan semua media itu, anak-anak Tuhan juga harus lebih memanfaatkan itu semua. Amin. Ya. Ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, sekali lagi ayat yang ketiga dengan lebih keras ya. Ayat yang ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah. Ayat ini untuk berbicara tentang Mesias itu diutus Allah, sebab menggunakan huruf dialah. Kata dia ini huruf besar itu menunjukkan pada Yesus. Sekali lagi ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah.
karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oh, haleluya. Memang ini penunjuk kepada Yesus sebagai Mesias, tetapi juga memberikan kita pengharapan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan mau mengutus kita menyampaikan firman Allah. Tapi perhatikan, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan roh yang apa? Tidak terbatas. Kata roh tidak terbatas itu artinya sempurna, dengan kekuatan penuh, dengan roh yang tidak terbatas, dengan kekuatan penuh. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menyampaikan firman Allah itu dapat menolong dengan tanpa batas. Apapun masalah yang dialami oleh anak-anak Tuhan, apapun nanti kita akan mendengarkan, mungkin ibu-ibu ini yang paling banyak ya, mendengarkan keluh kesah sahabatnya, curhat mengenai suami dari sahabatnya, curhat mengenai anak-anak dari sahabatnya. Pada saat itu kita sedang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan firman Allah dengan kuasa penuh. Sehingga apapun keadaan sahabatmu, kalau Tuhan mencurahkan kita dengan roh yang tidak terbatas, maka kita akan melihat bahwa firman yang disampaikan itu akan menjadi solusi, menjadi pertolongan yang tidak terbatas. Apapun masalah dari orang-orang yang kita hadapi, ayat mengatakan kita akan melihat bahwa firman Allah itu akan menyelesaikannya dengan tuntas. Sudah percaya demikian, amin? Oleh sebab itu di hari-hari ini, maukah kita menjadi utusan-utusan Tuhan? Tuhan mengutus, Dia memperlengkapi kita dengan roh tidak terbatas itu ya, dengan roh dengan tidak terbatas itu. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Wahyu ada 7 roh Allah itu ya, 7 roh Allah itu pada akhir zaman ini Tuhan nyatakan itu roh kehidupan yang akan dihembuskan. 2 kali disebutkan khususnya saya akan sampaikan, yaitu nomor 1 dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang keempat, kita lihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kita lihat ini disebutkan 7 roh Allah. Kalau saya menghitung mulai kitab Wahyu pasal 1, ini perkataan yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 4 ada 7 roh Allah. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima, ayat yang pertama 7 roh Allah. Dan kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang kelima untuk yang ketiga kalinya disebutkan 7 roh Allah dalam bentuk apa? Hari-hari ini harus kita alami pekerjaan roh Allah yang Tuhan sedang mau hembuskan di tengah-tengah kita. Wahyu pasal yang keempat ayat yang kelima, perhatikan. Dan dari tahta itu, ya, jadi Rasul Yohanes melihat tahta, dia melihat suatu pemandangan tahta Allah dengan 4 makhluk 24 tua-tua. Ada 4 makhluk dan 24 tua-tua, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta ya dari diduduki oleh tua-tua. Ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, ya, dan 7 obor menyala-nyala. Dan ada 7 obor. Rasul Yohanes melihat ada 7 obor yang menyala di hadapan tahta itu. Ya, itulah ke-7 roh Allah. Jadi 7 roh Allah yang bekerja di tengah-tengah jemaat itu digambarkan seperti 7 obor. Rasul Yohanes melihat 7 obor. Tapi Nabi Musa melihat itu 7 kaki dian. Sama fungsinya untuk menjadi penerang. Ya, dan itulah roh Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Biar doakan kami hamba-hamba Tuhan, doakan saya hamba-hamba Tuhan untuk boleh menampilkan seperti saya menampilkan 7 obor di tengah-tengah jemaat. Sebab inilah roh kehidupan yang membangkitkan kita dari maut, membangkitkan kita dari kematian. Nah, apa fungsi obor di sini? 7 obor ini, yaitu yang pertama, obor itu adalah untuk menerangi. Kita boleh mengalami pekerjaan dari roh Allah itu menerangi. Kalau menerangi itu berarti menerangi dalam apa? Dari kegelapan. Di sorga tidak ada kegelapan, tapi toh ada 7 obor. Merupakan cerminan buat kita yang ada di bumi ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Kita membutuhkan roh Allah. 7 obor itu yang menyala-nyala, bukan obor yang hampir padam, bukan obor yang mati, tapi obor yang sedang menyala-nyala, berkobar-kobar. Untuk apa? Menyinarkan sinar terang
Kita boleh mengalami ini. Satu ayat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, kita lihat inilah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kita boleh mengalami setiap kali kita mendengarkan firman Allah, Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah kita. Injil Yohanes pasal 16, kitab Injil Yohanes pasal 16, ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Perhatikan, biar kita boleh mengalami pelayanan kami hamba-hamba Tuhan seperti menampilkan 7 obor. Untuk apa? Menerangi jemaat yang dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan gelap, tidak mengerti keadaannya. Ayat yang ke-8, perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat mengatakan Roh Allah itu, dia adalah sinar terang yang menyinari kegelapan. Dalam hal ini dia menginsafkan. Sebab kalau tidak ada Roh Allah, kita dengar firman Allah, kita tidak insaf. Bisa lihat, oh ini kena saudara A, oh ini kena saudara B, oh ini kena saudara C, oh ini kena pendetanya sendiri. Kita jadi komentator. Kita tidak menyadari keadaan kita, kita melihat orang lain tetapi tidak menyadari keadaan kita. Apa gunanya, saudara? Orang lain ditolong, tapi kita tidak mengalami pertolongan. Tapi ayat mengatakan, Roh Allah disampaikan. Roh Allah itu menyala-nyala bagaikan 7 obor. Untuk apa? Nomor 1, menerangi. Untuk apa? Waktu kita mendengarkan firman Allah, Roh Kudus itu berbicara untuk menyadarkan kita, menginsafkan kita. Sebab ada banyak kali kesalahan yang kita lakukan, kita tidak tahu, kita tidak sadari. Kita tidak sadari, ada banyak. Kita pikir kita berbuat baik, kita pikir kita toleransi, kita pikir kita solidaritas, tetapi ternyata itu satu kesalahan dan kita tidak tahu. Tapi waktu firman Allah disampaikan dalam urapan Roh Kudus, ini orang-orang yang diutus Allah diperlengkapi dengan roh yang dengan tidak terbatas. Roh yang tidak terbatas ini, perhatikan, membuat kita sadar, kita seperti diterangi. Ada pencerahan. Ini kita diterangi, ada pencerahan yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu. Waktu kita sadar, kita bertobat. Waktu kita sadar, kita mengaku. Siapa yang melakukan itu? Roh Allah. Bukan saya yang membuat saudara bisa insaf. Bukan, saya tidak ada kemampuan sedikit pun. Tapi kalau Roh Allah itu bekerja, ditampilkan sebagai 7 obor untuk menerangi, baru kita sadar, ya, selama ini saya pikir saya benar, selama ini saya berkukuh pada kebenaran diri saya. Ternyata apa yang saya yakini itu merupakan suatu kesalahan. Kita ada keberanian, ada kekuatan untuk mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kita diampuni. Kesalahan kita dihapuskan, tapi nama kita tidak dihapuskan. Ini yang pertama, ya, bahwa 7 obor itu, 7 kaki dian itu, Roh Allah itu menyinari, menerangi kita. Oh, haleluya. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya. Yang kedua apa? Roh Allah itu juga menyucikan. Ada perkara-perkara yang tidak baik itu disucikan. Ada api penyucian. Roh Allah itu bagaikan api yang menyucikan. Ya, di dalam kitab Maliaki pasal yang terakhir, kitab Maliaki ini banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kitab Maliaki banyak berbicara tentang akhir zaman. Kitab Maliaki, dan Tuhan katakan ada api tukang penatu. Api itu untuk memurnikan, api itu untuk menyucikan. Haleluya. Ayat yang pasal yang ketiga, Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang kedua, perhatikan. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Ya. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Nah, sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Api tukang pemurni logam. Dan seperti sabun tukang penatu. Ya. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ya. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus mengerti ini.
Roh Kudus itu memurnikan, menyucikan. Satu ayat lagi di dalam kitab 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua, 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua. Semoga kita bisa mengerti pekerjaan dari Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. 1 Petrus pasal yang kedua, suratan 1 Petrus pasal yang kedua, pasal yang pertama ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Ya. Bapa kita, Ya. dan yang dikuduskan oleh Roh, Dan yang disucikan, dimurnikan, dikuduskan oleh Roh. supaya taat kepada Yesus Kristus Ya. dan menerima percikan darahnya. Nah, Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. terima kasih. Semoga hari-hari ini kita boleh mengalami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus itu bekerja bersama dengan firman Allah untuk memurnikan, menerangi, menyadarkan, menginsafkan, tetapi juga menyucikan. Apalagi kita bangsa kafir. Kalau saja imam-imam orang Lewi itu, imam-imam dan orang Lewi harus dimurnikan. Apalagi kita bangsa kafir. Itu terlalu banyak komponen-komponen yang tidak murni ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu bekerja untuk memurnikan kita, supaya saat kita berada di hadapan Tuhan, hidup kita murni di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus itu menguatkan kita dalam pelayanan. Dia akan memampukan. Dia penolong kita. Roh Kudus itu roh penolong. Menolong kita dalam kelemahan kita. Dia akan menguatkan kita. Roma pasal 8 ayat 26 sudah bisa baca. Dalam kelemahan ada banyak kelemahan kita. Apa yang paling lemah? Dalam manusia daging kita lemah dalam berdoa. Kita tidak tahu bagaimana berdoa, dan kita tidak mau, dan kita lemah. Ingat waktu malam terakhir, Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa, berjaga-jaga. Dan apa yang terjadi? Mereka bukannya berdoa, bukannya menyembah, bukannya berjaga-jaga, tetapi apa saudara? Tidur. Kenapa? Dalam daging mereka ini, mereka lemah, tidak ada kemampuan. Tetapi Roh Allah itu akan memampukan kita berdoa. Roh Allah, saudara-saudara, hari-hari saya mau mengatakan kita harus bersungguh-sungguh bergumul dalam doa ini, khususnya doa penyembahan, sebab itu nanti yang akan diuji, yang akan diukur oleh Tuhan. Kita Wahyu pasal 11 sudah bisa baca di rumah ya. Ini nanti akan diukur oleh Tuhan. Kita tidak mampu menyembah Tuhan tanpa dukungan, topangan Roh Kudus. Oleh sebab itu biar kita, Tuhan tolong mampukan saya untuk mengalami di hari-hari ini dikuatkan. Roh Kudus itulah kekuatan untuk menopang kita dalam segala kelemahan kita. Dalam doa kita, itu pribadi, tetapi juga dalam pelayanan. Kita akan dimampukan. Ada ayat mengatakan, nanti kita akan berbicara kepada orang-orang yang mungkin baru kita akan hadapi. Bahkan Tuhan katakan kita akan menghadapi pembesar-pembesar, raja-raja, kita akan hadapi mereka. Tapi perhatikan, jangan takut akan apa yang akan kamu ucapkan. Sebab pada saat itu Roh yang akan memampukan kita berbicara. Dia akan mengajar kita. Saya akan terheran-heran ya, kok bisa saya ngomong gitu? Saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah ucapkan kata-kata itu, tapi kok bisa? Oleh sebab itu, asal kita mau melayani Tuhan, maka kita akan lihat kekuatan melayani itu datang dari apa? Roh Kudus. Semua dipakai oleh Tuhan, amin. Mau dipakai Tuhan, amin. Kita akan dipakai Tuhan. Ada banyak cara kita dipakai Tuhan. Apalagi saudara yang bekerja menghadapi publik ya, PR dan lain sebagainya, banyak kita menghadapi, banyak orang-orang yang menghadapi keluhan-keluhan. Saudara sangat dipakai oleh Tuhan di garis terdepan. Saudara membutuhkan kekuatan. Dari mana? Roh Kudus. Dia akan menjadi kekuatan kita melayani. Kekuatan berdoa, kekuatan melayani, kekuatan menopang kita dalam hidup kita di hari-hari ini. Haleluya. Oleh sebab itu di hari ini kita membutuhkan ini. Secara singkat saya akan cepat saja. Yang kedua, tadi kita sudah baca Wahyu pasal 4 pasal yang kelima, pasal 4 ayat yang kelima. Kita akan lihat Wahyu pasal yang kelima untuk kedua kalinya ya. Wahyu pasal yang kelima, ini Tuhan katakan Roh Kudus ditampilkan seperti apa? Yuk, Roh Kudus. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Roh Kudus itu tadi seperti obor yang sedang apa, saudara? Padam-padamnya atau nyala-nyalanya? Sedang bernyala-nyala. Mau dipakai oleh Tuhan dalam keadaan menyala-nyala. Oh, haleluya. Membakar kita, menggairahkan kita, menguatkan kita. Tetapi juga menyucikan, memurnikan, supaya kita tidak melayani dalam keadaan tidak layak ya. Ayat yang ke-6, perhatikan.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Anak domba seperti telah disembeli, bertanduk tujuh, dan bermata tujuh. Apa itu? Ya, itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Roh Allah itu diutus ke seluruh dunia. 7 tanduk dan 7 mata, khususnya 7 mata dari anak domba yang tersembelih. Tuhan katakan, itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Perhatikan, kata mata itu menunjuk pada penglihatan, pengenalan kita. Bagaimana Tuhan akan menguatkan kita. Untuk apa? Memberikan kita pengenalan. Lewat Roh Kudus itu kita akan ada suatu pengenalan. Kita bisa mengenal dengan sempurna. Kebaktian-kebaktian yang lalu saya sampaikan. Mengenal apa? Mengenal Allah. Mengenal musuh-musuh. Dalam pelayanan kita, musuh-musuh rohani kita. Dan Tuhan katakan musuh kita bukan daging, tapi apa, saudara? Roh jahat, roh najis. Tapi juga mengenal diri kita sendiri. Apa yang membuat kita mengenal? Roh Allah itu yang membuat kita mengenal. Roh Allah itu sedang diutus. Biar kita mau mengalami ini, lebih dahulu kita mengalami, dibukakan, dicelikkan pengenalan kita. Tapi juga kita akan menampilkan dengan sepenuh-penuhnya tentang pribadi Allah yang diungkapkan, yang dinyatakan dengan sejelas-jelasnya lewat pelayanan kita. Ayat mengatakan kita akan dipakai oleh Tuhan sampai ke ujung bumi. Sebab roh Allah itu diutus ke seluruh dunia, diutus ke seluruh bumi. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami ini. Lebih dahulu roh Allah membuat kita bisa mengenal. Di dalam kitab suratan 1 Korintus pasal yang kedua, sebagai ayat terakhir 1 Korintus pasal yang kedua, semoga sudah bisa mengalami ini ya. 1 Korintus pasal yang kedua, suratan 1 Korintus pasal yang kedua, Roh Kudus itu yang bekerja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, kita tidak bisa mengenal. Ya, tapi kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita, bahkan ayat mengatakan kita bisa mengenal, melihat bahkan hal-hal yang sangat rahasia dalam diri Allah. Hati Allah, kehendak Allah itu dapat kita kenal. Oh, haleluya. 1 Korintus pasal yang kedua, suratan 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, perhatikan, pengenalan itu ada pada orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, bagaikan 7 mata yang menjelajah seluruh dunia. Ada ayat mengatakan mata Allah ada di seluruh tempat. Oleh sebab itu kita harus tahu ini, kalau mata Allah ada di seluruh tempat, tidak ada tempat yang tersembunyi buat kita. Mata Allah itu melihat di mana kita berada, apa yang kita lakukan, bahkan sampai dalam kedalaman hati batin kita. Allah itu tahu, Roh Kudus itu tahu. Satu saat Ananias dan Safira mau mendustai Rasul Petrus. Tapi Rasul Petrus katakan, engkau tidak mendustai manusia. Engkau mendustai siapa, saudara? Roh Kudus. Engkau mendustai Allah. Allah itu punya mata yang sempurna. Roh Kudus itu mata Allah yang sempurna, melihat, mengenal. Oleh sebab itu kita harus sampai pada pengenalan ini lebih dahulu ya. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, bahkan sampai hal-hal yang tersembunyi. Hati Allah, hati Bapa itu, pikiran Allah, hati Allah itu sesuatu yang tersembunyi. Itu ayat mengatakan hanya bisa dilihat, hanya bisa dikenal kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ayat yang ke-15, tolong baca. Ayat mengatakan kita dapat mengenal segala sesuatu, kemana saja, di mana saja. Kita seperti memiliki 7 mata Allah menyertai setiap langkah kita. Ayat yang ke-15, perhatikan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Ya, pengenalan ini tidak dapat dipelajari. Tidak dapat dipelajari, bukan karena hikmat manusia. Ayat mengatakan, tapi hikmat Allah dalam Roh Kudus. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab
Ayat yang ke-16, perhatikan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, Nah, sehingga ia dapat menasihati dia? tetapi Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. semoga kita boleh mengalami. Kita mengalami kekuatan dari roh Allah itu. Tapi juga kita mengalami bisa mengenal pengenalan yang sempurna. Seperti mata itu terang, bisa mengenal, bisa melihat. Ada satu ayat dalam Perjanjian Lama mengatakan, singkapkanlah mataku, singkaplah penglihatanku, supaya aku dapat melihat keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Hanya roh Allah yang dapat menyingkapkan itu. Hanya roh Allah yang dapat membuat kita ada pengertian. Kalau kita mengalami hari ini Tuhan, dengar firman tidak mengerti, baca firman tidak mengerti, apa kandungan roh Allah, apa isi hatimu lewat ayat yang aku dengarkan, yang aku baca, lewat firman yang aku dengarkan, aku tidak mengerti Tuhan, seperti gelap tertutup. Kita membutuhkan pencerahan, kita membutuhkan pencelian mata kita. Mata Allah sedang menjelajah seluruh dunia untuk bekerja kepada siapa yang membuka hati untuk mengalami. Supaya apa? Kalau roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita dikuatkan, kita dibangkitkan. Sehingga Tuhan katakan kita menang dari kematian rohani. Kita tidak menjadi orang-orang yang mati rohani seperti orang-orang di Sardis, tapi kita boleh bangkit. Kita memiliki nama yang sudah tercatat dalam kitab kehidupan, dan nama itu tetap akan tercatat di sana, tidak akan dihapuskan. So, bisa mengerti demikian, amin? Inilah firman Allah buat kita sekalian. Semoga kita boleh mengerti dan kita mendapatkan berkat dari dalamnya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Biar roh Allah, kita nyanyikan lagu tadi, Psalo roh ya manunggal dalamku. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Dia bagaikan 7 obor, dia bagaikan 7 mata Allah ya, yang menjelajah seluruh